Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita kembali akan membahas soal tryout TKP. Nah, sekarang kita sudah masuk di part 3. Nah, kita langsung saja pada soal yang pertama. Teman-teman, seruangan Anda di kantor akan keluar menjelang jam istirahat untuk merayakan ulang tahun salah satu teman Anda dan tidak akan kembali lagi ke kantor. Sikap Anda adalah: A. Ikut bergabung demi kebersamaan. B. Bergabung setelah jam kantor selesai. C. Merasa ragu untuk ikut. D. Ikut pergi tanpa langsung pulang ke rumah. Ikut pergi tapi langsung pulang ke rumah. Dan E. Ikut hanya pada jam istirahat saja. Nah, jadi di sini kita diharapkan untuk punya integritas ya. Integritas dan patuh pada aturan. Patuh pada aturan. Nah, oleh karena itu, jadi yang seharusnya kita lakukan adalah jadi kita ikut hanya pada jam istirahat saja. Nah, jadi ikut untuk menghormati teman Anda. Jadi sekaligus bagaimana kita membangun sosial di jaring kerja kita. Nah, tetapi di satu sisi ya aturan kantor kita juga harus profesional ya dalam bekerja. Nah, kemudian bergabung setelah jam kantor selesai ini poinnya 4. Kemudian merasa ragu untuk ikut ini poinnya 3. Kemudian ikut bergabung demi kebersamaan ini kurang bagus ya, ini poinnya 2. Ikut pergi tapi langsung pulang ke rumah ini hindari jawaban seperti ini, poinnya 1. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Pada hari kerja, atasan menyuruh untuk menutup pelayanan dan mengajak seluruh personil kantor untuk menghadiri pesta pernikahan rekan kerja. Sikap Anda adalah: A. Menolak ide atasan dengan keras karena banyak yang membutuhkan pelayanan. B. Menerima saja dan ikut ke pesta pernikahan. C. Ikut ke pesta pernikahan sebentar dan akan kembali memberi pelayanan. D. Meminta atasan untuk memberi pelayanan terlebih dahulu dan akan menyusul kemudian. E. Mengajak teman untuk tetap melakukan pelayanan dan tidak menghadiri pesta. Jadi soal ini, jadi kita dituntut untuk tetap teguh, kemudian bagaimana teguh pada aturan dan punya integritas. Nah, teguh pada aturan yang dimaksud adalah tugas kita kan pelayanan. Jadi sebaiknya kita lebih mengutamakan yang namanya pelayanan. Tetapi ya jangan sampai kita juga tidak hadir ke pernikahan rekan kerja karena itu erat kaitannya juga dengan jejaring kerja ya. Nah, jadi lebih baik kita minta atasan untuk memberi pelayanan dahulu, baru kemudian menyusul. Jadi ini poinnya 5. Kemudian ikut ke pesta pernikahan sebentar dan akan kembali memberi pelayanan. Ya ini juga bagus, poinnya 4. Kemudian mengajak teman untuk tetap melakukan pelayanan tidak menghadiri pesta. Ya boleh sih kita ikut pelayanan, tapi ya tetap harus hadiri pesta ya. Ya jadi ini kurang ya, poinnya 3. Menolak ide atasan dengan keras karena banyak yang membutuhkan pelayanan ini ya tidak bisa juga. Menerima saja ini tidak boleh. Ini saya kasih poin 1. Kita lanjut. Saat sedang banyak antrian, seorang bapak datang ke tempat Anda, ya, dan minta pelayanan, padahal pelayanan yang diperlukan terletak di bidang lain. Ya, jadi seorang bapak salah datang ke tempat Anda dan minta pelayanan, padahal pelayanan yang diperlukan terletak di bidang lain. Sikap Anda adalah: A. Menutup pelayanan sebentar dan mengantarkannya ke pelayanan yang diperlukan. B. Memintanya untuk segera ke ruangan yang diperlukan karena saya harus segera melayani antrian.
C. Meminta teman menggantikan saya dan mengantarkan bapak tersebut ke tempat yang diperlukan. D. Memberinya petunjuk jalan ke arah ruangan yang diperlukan. Jadi di sini ketika kita melakukan pelayanan, yang harus kita pahami adalah bagaimana santun ya. Santun, jadi berkomunikasi secara santun, kemudian ya bijaksana. Jadi memberikan kebijaksanaan. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini, jadi di satu sisi kita fokus pada pekerjaan kita, di satu sisi tetap kita juga memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua orang. Nah, kita lihat kira-kira yang mana yang jawaban yang paling benar ya. Menutup pelayanan sebentar. Ini kalau menutup pelayanan sebentar kurang bagus ya, karena lagi banyak antrian. Mengantarkannya ke pelayanan yang diperlukan. Oke, kita baca dulu. Memintanya untuk segera ke ruangan diperlukan karena saya harus segera melayani antrian. Meminta teman menggantikan saya dan mengantarkan bapak tersebut, memberikan petunjuk jalan. Nah, kalau menurut saya meminta teman menggantikan kita boleh. Jadi jika ada yang bisa gantikan boleh dan kita antarkan bapak tersebut. Nah, ini boleh. Ini saya kasih poin 5. Memberinya petunjuk juga boleh ya ke ruangan yang diperlukan. Jadi kita berikan petunjuk karena atas dasar lagi banyak antrian nih. Jadi antara C dengan D itu opsional ya, boleh 5. Jadi ini opsional. Antara ini 5 atau 4. 5 atau 4. Oh, sebenarnya ada pilihan E ya. Jadi ini tidak ada pilihan E-nya saya tampilkan di sini. Mohon maaf. Nah, oke. Kemudian kita lihat. Oke. Nah, kalau saya pribadi sih ini kayaknya bisa 5 ya. Ini lebih bagus. Jadi kita berikan saja petunjuk jalan ke arah ruangan. Kalau yang ini jadinya kita seolah-olah meninggalkan pekerjaan pokok kita ya. Jadi ini agak kurang ya, agak kurang. Nah, ini saya kasih poin 5. Ini ada E sebenarnya tapi tidak ada. Oke, saya cari dulu soalnya. Oke, jadi saya ralat karena saya tadi telah melihat kembali soalnya dan ada pilihan E yang ketinggalan. Jadi pilihan E itu adalah meminta teman yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak sedang melakukan pelayanan untuk mengantarkan bapaknya. Jadi setelah membaca poin ini dan menurut saya inilah yang paling bagus ya. Jadi kita tidak meninggalkan pelayanan kita, tugas kita, dan si bapaknya ini tetap mendapatkan pelayanan terbaik, bantuan terbaik. Jadi ini saya kasih poin 5. Kemudian untuk D memberi petunjuk jalan ke arah ruangan diperlukan. Ini poinnya 4. Meminta teman menggantikan saya dan mengantarkan bapak tersebut ke tempat yang diperlukan. Nah, ini sebenarnya boleh, tetapi yang menjadi masalah apakah temannya ini lagi kosong atau tidak ya. Jangan sampai teman ini juga bekerja. Makanya ini saya kasih poin 3. Kemudian memintanya untuk segera ke ruangan yang diperlukan karena saya harus, ini kurang baik, kurang sopan ya, saya kasih poin 2. Kemudian menutup pelayanan sebentar dan jadi menutup pelayanan itu tidak boleh. Ini poinnya 1. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Anda adalah petugas kebersihan di suatu kantor. Saat saya sedang membersihkan kantor, seseorang datang dengan tergesa-gesa meminta pelayanan, padahal jam pelayanan telah tutup. Nah, sikap Anda. Jadi, kalau misalnya soalnya tentang pelayanan, intinya adalah bagaimana kita ramah tamah ya, ramah, tetap sopan, jadi santun, kemudian sesuai aturan. Jadi dalam bertindak. Nah, di sini aturannya kantor sudah tutup. Nah, tapi kita tetap harus sopan. Nah, kalau begitu jadi jawaban yang paling tepat ya kalau menurut saya adalah kita jelaskan bahwa pelayanan telah tutup dan meminta kembali keesokan harinya untuk datang.
ini poinnya 5. Kemudian melayani sebaik mungkin sesuai keperluan, ini tidak bisa ya, ini melanggar aturan kantor. Nah, kemudian segera mencari orang yang mungkin bisa melayaninya, ya tidak bisa juga kan kantor sudah tutup. Ini poinnya 3. Membiarkannya dan pura-pura tidak melihat, ini tidak baik, tidak ramah, kemudian tidak santun ya. Kemudian ini 1 ya, saya kasih 1. Melapor kepada atasan adanya kejadian tersebut, ya ini 2 ya. Ngapain harus dilapor lagi, kan memang tidak sesuai dengan aturan. Kita lanjut ke nomor 70. Anda seorang resepsionis di suatu kantor yang bergerak dalam bidang pelayanan. Banyak keluhan yang ditujukan pada instansi tempat Anda bekerja, padahal instansi Anda terdapat fasilitas untuk keluhan online. Sikap Anda adalah, nah di sini bagaimana kita tetap santun dan berani menyampaikan hal yang benar ya sesuai dengan aturan. Jadi menurut saya kita sampaikan saja. Jadi kita tetap melayani orang itu, menerima dan menanggapi keluhannya, sembari kita sampaikan kenapa tidak melakukan keluhan secara online. Nah, kalau perlu kita ajarkan ya, kita ajarkan. Jadi yang paling tepat adalah, oke kita lihat dulu. Nah, di sini menerima keluhan, jadi kita terima keluhannya, kemudian kita mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Ini poinnya 5. Kemudian menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Jadi hampir-hampir sama ya. Hampir-hampir sama antara A dengan B. Jadi ini opsional. Ini opsional saja. Jadi boleh kalau menurut saya ya antara B boleh juga 5 poinnya. Kemudian menerima dan menyelesaikan keluhan dan menanyakan apakah ada. Jadi cuma menanyakan ya. Jadi lebih bagus kalau kita mengajarkan. Ini poinnya 3. Menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ya cuma menanyakan saja. Ini poinnya 2, hampir sama dengan C. Mendengarkan keluh kesah konsumen tentang masalahnya dan mengajarkannya cara. Ini hanya mendengarkan saja keluh kesahnya, tapi bagus juga di sini dia tetap mengajarkan cara menyampaikan secara online. Cuma di sini ya kata-kata mendengarkan ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 71. Jika ada seorang teman yang memberikan berkas-berkas temannya secara langsung untuk ditindaklanjuti, sikap Anda adalah A. Menindaklanjuti karena Anda tidak enak hati dengan teman Anda. B. Menindaklanjuti jika ada imbalan saja. C. Segera menindaklanjuti. D. Memberinya nomor urut seperti klien lainnya. E. Tidak memperdulikan. Nah, jadi di sini kita dituntut bagaimana untuk punya integritas dan mengikuti aturan ya. Jadi jangan karena itu adalah teman Anda, jadi seenaknya saja kita dahulukan. Jadi oleh karena itu yang paling bagus ya tentu adalah kita, jadi pelayanannya itu harus sama rata. Jadi sama adil ya. Adil. Nah, jadi memberikan nomor urut seperti klien lainnya, ini poinnya 5. Kemudian menindaklanjuti karena Anda tidak enak hati dengan teman Anda, menindaklanjuti jika Anda imbalan saja, segera menindaklanjuti, tidak memperdulikan. Nah, ini sih kurang baik sebenarnya ya. Ini saya kasih poin 4. Ini menindaklanjuti jika ada imbalan saja, ini aduh bahaya. Segera menindaklanjuti, oke ini poinnya 3. Kemudian tidak memperdulikan, ini poinnya 2. Ini menindaklanjuti jika ini bahaya lagi nih karena ada imbalan, berarti poinnya 1. Jadi Anda sudah tidak adil, ditambah lagi tidak punya integritas karena mau menerima imbalan.
Lanjut nomor selanjutnya. Menurut Anda mementingkan kepentingan umum adalah, jadi di sini kita diminta bagaimana bersikap dan pandangan kita terhadap situasi dan kondisi. Jadi sikap terhadap situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi. Melihat skala prioritas kepentingan, melihat budi kebaikan yang pernah membantu. Nah, kalau menurut saya pribadi, mementingkan kepentingan umum itu ya membantu dengan tulus kepada yang membutuhkan. Ini poinnya 5. Kemudian perbuatan yang perlu ditanamkan sejak dini, ini poinnya 4. Kemudian kebaikan ya benar ya 3. Kemudian melihat budi kebaikan yang pernah kita terima dari orang lain, ini kurang tepat, ini punya 2. Melihat skala prioritas kepentingan ya. Ya, tidak bisa juga ya. Ini poinnya 1. Nah, selanjutnya jika ada kesempatan untuk berkompetisi dalam bidang yang Anda senangi, sikap Anda adalah di sini kita dituntut untuk bagaimana mengambil kesempatan ya. Mengambil kesempatan dengan baik, mengambil kesempatan dengan baik. Jadi kita mau maju, kita mau berubah. Oleh karena itu, jadi jika ada semacam ini, tentu kita harus ya terima ya. Jadi kita harus terima, kemudian kalahkan pesaing dengan cara mempersiapkan diri, ya meningkatkan diri kita. Ini saya kasih punya 5. Kemudian berusaha keras mengalahkan pesaing dengan mencari kelemahan mereka, ya boleh saja ya, tetapi tentu dengan cara yang baik. Ini punya 4. Kemudian ikut jika hanya ada kemungkinan menang, ini kurang tepat, ini punya 3. Kemudian tidak ikut kompetisi, lebih baik tidak usah ikut karena khawatir akan kalah. Jadi sama saja antara B dan E ya, ini punya 2, ini punya 1. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya. Agar suatu kegiatan berhasil dilaksanakan, sikap Anda adalah A. Minta bimbingan guru dalam melaksanakan kegiatan tersebut. B. Mempelajari jenis kegiatan tersebut sebelum memulai kegiatan. C. Mencontoh orang lain yang sukses mengerjakan pekerjaan serupa. D. Menyesuaikan dengan kondisi yang sedang berjalan. Dan E. Menggunakan cara yang biasa saya pakai. Nah, jadi soal ini bertujuan untuk mengetahui sikap kerja keras dan tanggung jawab. Kerja keras dan tanggung jawab. Jadi kalau mau berhasil, ya kerja keras dan harus bertanggung jawab. Jadi oleh karena itu, kalau misalnya dapat seperti ini, tentu kita pelajari dulu ya kegiatannya, baru kita mulai. Jadi jangan langsung memulai kegiatan, jadi pelajari dulu. Ini poinnya 5. Kemudian menyesuaikan dengan kondisi yang sedang berjalan, ini poinnya 4. Minta bimbingan guru dalam melaksanakan kegiatan tersebut, boleh, ini poinnya 3. Mencontoh orang lain yang sukses mengerjakan, oke, ini poinnya 2. Menggunakan cara yang biasa saya pakai, ini poinnya 1. Dalam suatu pertemuan kelompok, Anda datang terlambat ketika pembicaraan sedang berlangsung hangat. Padahal Anda ingin menyumbangkan ide. Sikap Anda adalah duduk mendengarkan pembicaraan yang sedang berlangsung hangat kemudian bicara. B. Menanyakan apakah saya boleh segera bicara. C. Segera bicara mengumumkan pendapat. D. Menunggu kesempatan untuk berbicara. E. Meminta waktu untuk berbicara. Di sini bagaimana kita sopan ya, tata krama. Sopan, berkomunikasi yang baik ya dalam situasi dan kondisi. Jadi sopan, ini kata kuncinya. Jadi lebih baik karena ini lagi hangat, tentu kita dengarkan dulu pembicaraannya, baru kemudian meminta kesempatan untuk bicara. Jadi ini poinnya 5. Kemudian
antara A dengan D menunggu kesempatan untuk berbicara sih boleh juga ya. Jadi antara A dengan D ini sih opsional ya. Kemudian meminta waktu, menanyakan apakah saya boleh segera bicara, meminta waktu untuk berbicara, ini poinnya 3, ini poinnya 2. Segera bicara buku pendapat ini kurang tidak baik ya, langsung saja, tidak etis. Jadi untuk B dan E itu ya kembali lagi ya. Suatu hari Anda diminta untuk membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan. Anda memerlukan bukti berupa kwitansi agar uang penggantian dapat dicairkan. Namun tidak semua panitia subkegiatan memiliki kwitansi. Sikap Anda adalah, jadi kita di sini bagaimana kita merespon permasalahan dengan cepat. Jadi merespon masalah dengan cepat. Jadi masalahnya adalah tiada kwitansi sehingga uang tidak bisa dicairkan. Jadi menurut saya alangkah lebih baiknya kalau kita suruh panitianya dulu untuk membuat kwitansi. Jadi membuat kwitansi ya, dan harus disesuaikan dengan jumlah pengeluarannya. Jadi ini poinnya 5. Kemudian mengalihkan dana pada subbagian itu ke bagian lain yang ada kwitansinya, ini poinnya 4. Kemudian membiarkan saja uang tidak diganti, ya tidak bisa juga ya. Bagaimanapun kan itu untuk kegiatan. Ikut kebiasaan kantor saja, ini biasa-biasa saja, ini tidak jelas bagaimana solusinya, ini saya kasih poin 2. Membuat kwitansi kosong sendiri, ini tidak boleh, hindari. Jadi ini membiarkan saja uang yang tidak diganti pada subbagian tersebut, ini juga sebenarnya tidak baik ya, saya kasih poin 3. Nah kita lanjut. Anda diminta oleh rekan Anda untuk membuat laporan penyelenggaraan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Namun rekan Anda tidak memiliki catatan yang baik atas kegiatan tersebut. Sikap Anda adalah, jadi kita ini kan buat laporan, tapi kan bukan tanggung jawab kita. Jadi tentu di sini bagaimana kita menolak sesuatu yang bukan tanggung jawab kita. Yang bukan tanggung jawab. Jadi profesional ya. Profesional. Kalau begini berarti teman Anda tidak profesional. Dan kalau Anda mengerjakan berarti Anda juga tidak profesional. Jadi kalau begitu menurut saya sih langsung saja kita tolak ya. Ya, karena itu bukan pekerjaan kita. Kemudian laporannya juga, datanya juga, catatannya tidak bagus. Kemudian melaporkan rekan Anda kepada atasan. Nah ini sebenarnya hindari yang seperti ini. Jadi tidak boleh ya. Tidak boleh. Mereka-reka laporan Anda ini justru sangat salah ya. Jadi ini poinnya 1. Ini fatal kalau kita harus buatkan. Dan ini juga sama dengan A dengan B yang bersama. Ikut kebiasaan kantor saja, ini tidak jelas. Ini saya kasih poin 3. Ini sebenarnya dia kurang bagus ya. Ya, kurang bagus. Tapi jika dibandingkan dengan jawaban lain, ya ini adalah sedikit dibandingkan dengan A, B, dan E. Nah, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Anda ingin izin melanjutkan sekolah kembali, namun atasan Anda tidak memperbolehkan dengan alasan ia takut Anda kelelahan dan nantinya tidak optimal dalam bekerja. Sikap Anda adalah, jadi di sini karena kan yang namanya melanjutkan sekolah kan wajib. Jadi ini tuh wajib ya. Wajib dan justru memang diharuskan. Nah, di sini kita dituntut bagaimana meyakinkan atasan. Selama itu tujuannya bagus, kita ya
harus bagaimana bisa meyakinkan atasan, tentu dengan secara sopan ya, sopan. Nah, kalau begitu, jadi jawaban yang paling bagus ya tentu B, meyakinkan atasan bahwa Anda mampu memastikan pekerjaan akan baik-baik saja. Ya. Kemudian menuruti keinginan atasan, kita bandingkan dulu ya, tetap melanjutkan kuliah tanpa izin. Nah, ini boleh sih melanjutkan kuliah, bagus. Tapi kalau tanpa izin dari atasan juga tidak bisa. Keluar dari kantor karena atasan, ini parah nih, kok sampai harus keluar ya. Nah, melaporkan atasan pada atasan Anda dengan dasar telah melanggar, ini kok sampai melaporkan atasan. Ini poinnya 1. Ini keluar, saya kasih poin 2. Kemudian antara A dengan D, menuruti keinginan atasan tetap ini, karena di sini melanjutkan kuliah, saya lebih setuju ke sini sih untuk dapat poin 4. Oke, sebentar dulu ya. Tetapi kan ini atasan ya. Oke, ini opsional lah 3 atau 4 ya. Berarti ini juga 3 atau 4. Kemudian kita lanjut. Anda meminta izin kepada atasan Anda untuk cuti dalam rangka berwisata dengan keluarga selama sehari. Namun atasan Anda kelihatan sulit untuk memberikan cuti. Sikap Anda adalah, jadi di sini bagaimana kita mengambil ya, bijak mengambil keputusan. Nah, karena memang ini kan cuti ya, cuti itu kalau diizinkan berarti tentu atasan punya pertimbangan ya, kenapa sulit untuk memberikan cuti. Kecuali misalnya hari libur ya. Tapi ini kan cuti. Jadi dan alasannya juga hanya untuk berwisata ya, bukan hal-hal yang urgent. Ya, kalau menurut saya tentu ya kalau hanya untuk berwisata ya mengurungkan niat untuk cuti. Kemudian meminta keluarga Anda untuk memahami, ini juga bagus. Saling memahami, tetap cuti walau atasan, ini kurang bagus ya. Menuntut atasan Anda karena perlakuannya tidak adil, melaporkan atasan. Nah, E dan C ini kok sampai menuntut dan melaporkan atasan ya. Ini saya kasih poin 1, ini poin 2. Sedangkan ini poin 3. Jadi C dan E itu ya hampir-hampir sama, menuntut atasan, melaporkan atasan. Itu tidak sampai segitu juga. Lanjut, menurut Anda, orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya disebabkan karena mereka, jadi apa sehingga orang banyak hilang kesempatan mengembangkan usaha? Nah, di sini kita harus mampu menganalisa berbagai kondisi yang ada dan sebab-sebab sesuatu itu terjadi. Bagi saya, hilangnya kesempatan itu karena kita ketika melihat risiko langsung mundur. Ya, ini poinnya 5. Nah, kemudian mundur atau menunda ketika melihat risiko, ini poinnya 4. Kemudian menunggu bantuan pihak lain, ini poinnya 3. Pikiran bercabang pada usaha lain, ya ini tidak fokus ya, jadi bercabang, tidak fokus pada suatu usaha, ini poinnya 2. Bertahan pada cara yang telah berjalan, ya ini poinnya 1. Nah, oleh karena itu, jadi kalau misalnya mau mengembangkan usaha, memang ya harus siap untuk menghadapi resiko. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Orang tua salah satu anak didik tidak dapat menghadiri penerimaan ijazah di sekolah karena mereka harus keluar kota. Sikap Anda adalah, nah di sini kita dituntut untuk bagaimana menentukan urutan prioritas. Jadi menentukan prioritas. Jadi kalau misalnya ada
satu atau dua pekerjaan yang bertabrakan, tentu kita harus lihat prioritasnya, yang mana yang lebih utama ya, yang mana yang penting dan mendesak. Nah, karena penerimaan ijazah itu juga sangat penting, tentu kalau saya sebagai guru, saya akan meminta dulu orang tua untuk mempertimbangkan keberangkatannya keluar kota. Karena dia ini berkaitan dengan anaknya ya, dia harus tahu apa yang terjadi, bagaimana perkembangan anaknya. Ya ini poinnya 5. Jadi tidak ada salahnya kita minta pertimbangan keberangkatan, komunikasi sama orang tuanya. Kemudian oke, kita lihat lagi. Memahami bahwa seringkali terjadi acara yang bersamaan. Ini poinnya 4. Meminta orang tua membatalkan ini ya, jadi tidak langsung harus membatalkan ya. Ya, siapa tahu memang ada pertimbangan lainnya. Jadi ini poinnya, bentar kita lihat. Memberikan ijazah kepada anak didik saya secara langsung ya lebih bagus kalau orang tuanya ya. Nah, kita lihat dulu. Kita lihat, kita lihat dulu baik-baik. Meminta orang tua membatalkan rencana keluar kota. Oke, menerima ijazah, kemudian rencana keluar kota. Kita lihat lagi jawaban yang lain. Berpendapat bahwa orang tua memiliki hak mengatur acaranya. Memberikan ijazah. Nah, kelihatannya untuk itu kalau ini seolah-olah apa ya? Ya mau menerima begitu saja keadaan ya, menerima begitu saja, dan ini tidak dibenarkan ya. Antara A dengan E ini, oke, ini saya kasih, oke kita lihat-lihat dulu ya. Nah ini saya kasih poin 3 ya, poin 4 ya, karena yang namanya penerima ijazah kan penting ya. Kemudian ini saya kasih poin 3. Ini poin 2, ini poin 1. Nah, ini kembali ke teman-teman lagi ya, gimana dalam tentu teman-teman punya pendapat tersendiri mengenai permasalahan ini. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Anda menginap di rumah teman dengan tempat tidurnya sempit untuk berdua. Sikap Anda adalah, ya kalau di sini bagaimana kita mampu menerima dan bersyukur ya. Jadi menerima, bersyukur. Ya kan dikasih tumpangan ya tentu kita harus bersyukur. Nah kalau begitu alangkah lebih baiknya kalau kita tetap dapat tidur dengan mudah. Ini 5. Jadi untuk menghargai ya sekaligus bersyukur dapat tumpangan. Tidur dengan beberapa kali terbangun karena masih tidak nyaman, hampir tidak dapat tidur sampai pagi, terjaga sampai pagi, berarti ini tidak tidur berarti ya. Ini jelek sekali ya. 1. Menunggu beberapa saat baru tidur lelap. Ini hampir tidak dapat tidur ya, hampir sama dengan C ya. Ini 2. Menunggu beberapa saat baru tertidur lelap. Ini poinnya 3. Ini poinnya 3. Tidur dengan beberapa kali terbangun karena merasa tidak nyaman ya boleh saja. Ini poinnya 4. Nah, kita lanjut. Teman Anda tidak menepati janji untuk mengembalikan uang padahal besok akan digunakan. Sikap Anda adalah, jadi di sini bagaimana kita mencari solusi terbaik ya. Solusi terbaik. Cari solusinya, kan ini kan uang yang sedang dipinjam. Nah, di sini kita, nah kalau seperti ini tentu kalau saya tanyakan dulu apa alasannya kenapa tidak menepati janji.
Ini poinnya 5. Kemudian ya, karena biasanya sih kalau sudah seperti itu kita akan takut lagi untuk meminjamkan uang ya. Jadi ini poinnya 4. Kemudian mencari teman tersebut dan memarahinya. Ini kata-kata memarahinya kita cari dulu yang lainnya. Tidak berteman dengannya lagi. Ini tidak bagus, mendiamkannya dan tidak mengajaknya bicara. Ini B dan E sama saja. Ini saya kasih poin 1, ini poin 2. Ini jelek ya. Mencari teman tersebut dan memarahinya, boleh dicari. Ya boleh sih marah, tapi ya sebaiknya jangan marah. Ini poinnya 3 lah. Lanjut. Harga kebutuhan pokok saat ini berubah dengan cepat dan cenderung meningkat, sedangkan pendapatan Anda terbatas. Sikap Anda adalah ya kebutuhan pokok naik, kemudian pendapatan terbatas. Kalau menurut saya pribadi untuk menghadapi masalah ini akan saya lebih berhati-hati. Ya, kemudian membuat rancangan penggunaan uang yang lebih baik. Hemat ya, menghemat. Ini saya kasih poinnya 5. Kemudian mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak cocok. Ini tadi hemat ya, ini poinnya 4. Kemudian merancang penggunaan uang saku sekaligus minta tambahan uang saku. Wah, ini minta tambahan. Aduh, marah terhadap situasi, meminta tambahan uang saku. Ini poinnya 1. Ini 2. Dibandingkan dengan B dan E, lebih bagus B ya. Jadi ini saya kasih poin 3. Oke, kita lanjut. Nah, sudah berapa kali teman Anda meminjam barang dan dikembalikan dalam keadaan rusak? Sikap Anda adalah, jadi berapa kali barang kita rusak? Apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini bagaimana kita mengendalikan diri ya? Mengendalikan diri, bersikap bijak, dan ya tetap tidak merusak persahabatan. Nah, jadi memang lebih bagus kalau kita minta dia untuk memperbaiki karena dia yang merusak. Ini poinnya 5. Kemudian ya mengatakan kecewa padanya boleh-boleh saja. Ini poinnya 4. Diam saja meskipun sebenarnya saya kecewa, ya jangan diam ya. Kurang. Tidak mengajaknya bicara, waduh ini parah kalau tidak sampai harus tidak bicara. Memarahi dia di atas ketidakpeduliannya. Ini poinnya 2. Kemudian lanjut. Menghadapi orang yang tidak komunikatif, egois, dan sombong, serta suka menyakiti orang lain, sikap Anda adalah. Jadi kita bagaimana mampu mengarahkan orang lain dan kemampuan Anda dalam memperbaiki situasi. Jadi kita mampu supaya si teman itu bisa berubah gitu ya. Jadi tetapi tentu dengan cara-cara yang baik ya, cara-cara bicara yang tepat. Berarti kalau begitu untuk poin 5 itu A ya, memberitahunya cara bicara dengan tepat. Kemudian merasa perlu pandai mengambil hatinya, oke, sah-sah saja. Berbicara seperlunya secara rasional, ini ya, poinnya 3. Kemudian menghindari agar tidak berbicara dengannya. Ya kok sampai seperti itu ya. Nah, ini saya kasih poin 2 lah. Berbicara seperti dia, wah kalau memang sudah jelek kenapa harus diikuti? Ini poinnya 1. Kemudian tempat Anda bekerja akan kedatangan tamu penting dari Inggris dan Anda ditugaskan untuk mendampinginya sedangkan Anda tidak mahir berbahasa Inggris. Sikap Anda adalah. Jadi di sini bagaimana kita bisa memberikan pelayanan maksimal. Pelayanan maksimal. Kemudian mau belajar. Oke. Nah, jadi kalau saya tetap menerimanya, dan alangkah lebih bagus supaya pelayanan kita maksimal, kita minta rekan kita yang bisa berbahasa Inggris, yang mahir bahasa Inggris untuk mendampingi kita ya. Jadi ini poinnya 5, lebih bagus. Meminta kepada atasan untuk menugaskan orang lain yang lebih mahir.
Oke, nah, ini kita tahan dulu. Mengambil kursus bahasa Inggris sesegera mungkin untuk menunjukkan kesehatan Anda. Oh, ini juga bagus. Jadi antara B dengan E itu opsional ya. Ini 4, ini 3. Kemudian 2 tetap menemaninya walaupun Anda tidak banyak mengerti yang disampaikan oleh tamu. Ini tidak bagus ya. Jadinya itu pelayanan kita tidak maksimal. Nah, kemudian menemaninya selama kunjungan dan rekomendasi Bank Indonesia. Ini apalagi? Apalagi ini sangat tidak maksimal ya. Ini saya kasih poin 1. Kemudian kita lanjut. Tempat Anda bekerja menerapkan adanya absensi pegawai yang dilakukan secara online dan dapat diketahui oleh orang banyak. Sikap Anda adalah. Jadi soal ini bagaimana kita bijak setiap bentuk kemajuan dan dapat menjadikan sebagai sesuatu yang dapat meningkatkan kualitas diri. Jadi yang namanya absen online itu kan penting ya untuk meningkatkan kinerja. Ya. Jadi kalau begitu, tentu kalau saya pribadi akan menerima dan menjadikan sebagai motivasi untuk meningkatkan etos kerja. Ini saya kasih 5. Menerima, mengajak rekan-rekan lain untuk melakukan protes, ini tidak bagus. Menerimanya dengan berat hati, menolaknya karena berupa rahasia pribadi. Ya, oke, ini menerima dengan meskipun berat hati, oke lah kasih 4. Kemudian kebijakan itu berlebihan. Kalau dibanding pilihan B dan D, ini agak lebih bagus sedikit lah. Saya kasih poin 3. Menolaknya karena merupakan rahasia pribadi, mengajak rekan-rekan untuk protes. Ya cukup Anda yang menolak ya, jangan ajak-ajak yang lain. Ini kasih 2, ini kasih 1. Nah, kemudian di kantor Anda, sebagian besar pegawai yang menggunakan HP Android menurun kinerjanya dibandingkan dengan pegawai yang menggunakan HP lama yang hanya bisa untuk SMS dan telepon. Jika Anda sebagai pimpinan, sikap Anda adalah, nah, jadi yang namanya TIK itu penting, jadi wajib ya. Jadi menggunakan TIK, meningkatkan kemampuan teknologi kita, kemahiran, keterampilan itu wajib. Tetapi jangan sampai ya merusak atau menurunkan kinerja. Jadi di sini kita harus bijak bahwa kemajuan zaman merupakan kawan dan bagian dari peradaban yang jika digunakan pada tempatnya akan meningkatkan produktivitas kerja. Jadi kalau begitu, ya cukup kita himbau saja kepada karyawan yang menggunakan HP supaya seperlunya saja saat bekerja. Ini poinnya 5. Kemudian melarang seluruh karyawan agak kurang bagus ya kalau melarang. Memberikan ini melarang kurang tepat sebenarnya. Meminta semua HP ini sangat tidak tepat lagi. Berarti kita tidak mengikuti perkembangan zaman, tidak mau menggunakan teknologi. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada yang pengguna HP lama, wah ini juga kurang bagus. Ya, kenapa harus diberi apresiasi ya? Mematikan wifi kantor, wah ini jelek juga ya. Jangan sampai mau digunakan untuk kerja gimana? Jadi kalau begitu, ini saya kasih poin 1. Melarang semua karyawan menggunakan HP Android saat bekerja, oke lah, ini poinnya 4. Meskipun kurang bagus ya kalau dibandingkan dengan jawaban lain adalah sedikit. Kemudian ini poinnya 3, meminta semua HP dikumpulkan saat kerja. Kemudian memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pengguna HP lama, ini poinnya 2. Kita lanjut. Anda bekerja sebagai PNS di bagian pelayanan jasa publik. Setiap hari banyak sekali orang yang datang untuk mendapatkan pelayanan, sehingga kantor sesak dan ribut. Nah, sikap Anda adalah, jadi kita itu dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman. Mengikuti perkembangan zaman. Maksud saya apa? Maksudnya adalah, ya sekarang kan tidak mesti lagi orang datang ke kantor, harus berdesak-desakan dan lain. Jadi kalau saya sih, saya akan sarankan kantor untuk membuat pelayanan online.
Jadi orang tidak perlu datang ke kantor. Ini poinnya 5. Kemudian menyarankan kepada perusahaan agar menambah jumlah petugas pelayan. Oke lah, boleh juga. Ini poinnya 4. Kemudian meminta security untuk menertibkan dan mengeluarkan pelanggan yang tidak mau tertib. Oke, pelanggan yang tidak mau tertib. Oke lah, ini poinnya 3. Kemudian membatasi jumlah orang yang bisa dilayani setiap harinya. Ya gimana caranya? Ya kurang tepat ya, ini poin 2. Senang dengan keadaan yang ada karena kantor. Wah, kalau rame sih bukan karena ramenya ya, tapi kalau ribut dan tidak teratur bagaimana? Ini poinnya 1. Kita lanjut. Kemudian nomor berikutnya, saat Anda sedang membutuhkan uang, tiba-tiba Anda mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dikenal yang mengatakan bahwa Anda adalah pemenang undian dari salah satu perusahaan dan menginstruksikan Anda mengirimkan sejumlah uang sebagai biaya pajak atas undian tersebut. Sikap Anda adalah, jadi kita harus mampu dalam mengendalikan diri. Apapun keadaan itu, tentu harus mengendalikan diri, berpikir secara rasional, ya. Kemudian memilah-milah informasi yang diterima. Oleh karena itu, ya tentu karena kan ini sudah jelas penipuan ya, kan tidak ada nomor tidak dikenal. Nah, berarti itu sudah jelas penipuan. Ini langsung saja kita tolak. Ini poinnya 5. Menanyakan dengan detail jenis undian yang didapatkan. Oke lah, kalau mau tanya-tanya basa-basi, oke lah. Ini poinnya 4. Meminta saran kepada teman sebelum mengirim uang pajak. Ya, buat apa sebenarnya ya? Oke, ini poinnya 3. Mengikuti instruksi si penelpon sampai tuntas, bersyukur atas informasi tersebut karena saya lagi butuh uang dan langsung membayar pajaknya. Ini sama saja, ini A dan D ini sama saja ya. Sama salahnya. Ini saya kasih 2, ini saya kasih 1. Nah, ngapain harus bersyukur ya? Jelas-jelas itu penipuan. Lanjut, tempat Anda bekerja belum memasang wifi sehingga Anda dan karyawan lainnya belum menikmati internet gratis. Sikap Anda adalah, jadi kita bagaimana memiliki kemauan untuk mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan dalam meningkatkan produktivitas kerja. Jadi mau mendapatkan fasilitas supaya produktivitas kita bagus. Nah, tentu kalau saya pribadi akan saya sarankan kepada pimpinan untuk memasang wifi. Jadi ini poinnya 5. Menggunakan biaya internet dari kantong pribadi, ya boleh juga sih, tapi ya kurang tepat kalau harus dari kantong pribadi ya. Karena ini kan berhubungan dengan pekerjaan kantor. Nah, menerima kondisi, ini kurang tepat ya, tidak ada action ya, tidak ada solusi. Menjadi malas karena banyak keterbatasan, ini juga tidak ada solusi, membuat Anda tertantang untuk dapat bekerja dengan baik meskipun minim fasilitas. Ini kurang tepat. Oke, menjadi malas ini sangat tidak baik, ini saya kasih 1. Kemudian menerima kondisi yang ada, ini kok kurang bagus juga ya. Ini 3, ini 2. Menggunakan biaya internet dari kantong pribadi ini 4. Boleh sih, baik. Tapi ya kembali ke setiap orang ya. Kita lanjut. Dimas akan menutup usaha pembuatan keripik tempenya karena minim pembeli. Padahal menurut orang yang pernah membeli, keripik buatan Dimas sangat enak. Dimas juga memiliki keterbatasan modal untuk mengembangkan usaha tempe buatannya. Jika Anda menjadi Dimas, sikap Anda adalah, nah, di sini kita dituntut untuk bagaimana punya kemauan untuk menemukan solusi terhadap masalah yang kita hadapi dengan memanfaatkan teknologi. Ya. Nah, jadi kalau saya pribadi akan mengiklankan keripik tempe melalui online shop dan media sosial supaya pembeli semakin banyak. Ini saya kasih poin 5. Membuat program diskon agar orang tertarik membeli boleh-boleh saja. Ini saya kasih 4. Kemudian mengajukan pinjaman modal kepada bank, ini poin 3. Kemudian mengganti keripik tempe, ya kenapa harus diganti ya padahal enak. Ini poinnya 2. Membuat iklan besar-besaran, wah kenapa harus besar-besaran ya?
ini justru ya habis uang, padahal kita terbatas modal. Nah, ini poinnya 1. Nah, kita lanjut. Anda mengajukan usulan kepada atasan. Namun menurut atasan usulan itu kurang tepat. Sikap Anda adalah. Jadi di sini bagaimana kita bisa terus memberikan kontribusi terbaik bagi tempat kerja kita. Kalau menurut saya pribadi, ya kita cari alternatif lain, usulan lain untuk diajukan kembali. Jadi jangan langsung down ya. Jadi ini poinnya 5. Kemudian tidak merasa kecewa dan berusaha melupakan penolakan tersebut, ya oke lah, ini poinnya 4. Tapi kurang komplit ya kalau hanya seperti itu. Nah, kemudian tetap mencoba memberikan alasan. Terlalu ngotot sebenarnya boleh sih, tetapi kalau terlalu ngotot juga sih ya kurang baik juga. Ini poinnya 3. Merasa kecewa tapi berusaha melupakan hal itu, oke, ini poin 2. Tidak bagus ya kalau harus kecewa. Tapi dia mau melupakan. Merasa sangat kecewa, ini 1. Kita lanjut. Saat jam istirahat, ada seorang klien dari luar kota ingin menemui Anda. Klien tersebut terburu-buru karena harus ke bandara untuk kembali ke daerahnya. Sikap Anda adalah, jadi dari soal ini kasusnya adalah bagaimana kita peduli ya. Peduli. Kemudian ya klien kita kan kesulitan. Kemudian dari jauh. Ya, itu harus kita perhatikan. Oleh karena itu, ya kita harus segera menemuinya dan menanyakan apa kepentingannya. Ini poinnya 5. Kemudian menyuruhnya untuk menunggu, ya boleh saja 4. Tapi kan tidak elok karena dia kan harus buru-buru ke bandara ya. Meminta teman untuk menemuinya, ini kurang bagus. Padahal dia datang untuk menemui kita. Kemudian menyuruh untuk kembali lain kali saja. Ini kan datang dari jauh, datang dari jauh ya. Ini sangat tidak baik. Ini 2. Tidak mau menemuinya karena Anda sedang istirahat. Waduh, ini tidak baik. Saya kasih 1. Nah, 96. Terjadi pembengkakan iuran telepon disebabkan karena banyak pegawai menggunakan telepon untuk keperluan pribadi. Salah satu pegawai tersebut adalah Anda. Sikap kita adalah, ya di sini harus tanggung jawab ya. Nah, jadi jawabannya ya kita harus akui kesalahan kita. Jadi ini berterus terang, ya akui kesalahan kita dan minta maaf. Kemudian seharusnya perusahaan tidak mempermasalahkan hal itu ya. Jelaslah dipermasalahkan. Seharusnya perusahaan membayar saja karena masih banyak uang kas. Ya tidak bisa begitu juga ya. Seharusnya perusahaan tidak perlu membesarkan ya. Sama dengan B. Jika pimpinan mengumumkan bahwa saya yang menggunakan telepon untuk keperluan pribadi, saya akan mengundurkan diri. Wah, ini kok sampai harus mengundurkan diri? Ya, ini saya kasih 1 ya. Ini poinnya 2. Ini poinnya 4. Ini poinnya 3. Kita lanjut. Pegawai meminta uang atas pengurusan surat izin kepada pelanggan, padahal tidak dibenarkan berdasarkan peraturan kantor. Nah, di sini bagaimana kita mengikuti aturan? Sikap Anda adalah, jadi mengikuti aturan, berintegritas. Berintegritas, tidak menerima apapun, suap dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ya tentu harus secara tegas ya, tidak mau melakukan sama sekali. Ini poinnya 5. Berusaha semampunya untuk tidak melakukan, ini poinnya 4. Terkadang saja melakukan jika tidak ada yang tahu, melakukan hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan, ikut melakukannya karena pegawainya juga melakukan. Ini poinnya 1. Melakukan hanya jika terpaksa, ini poinnya 2. Terkadang saja melakukan jika tidak ada yang tahu, ini poinnya 3. Kita lanjut. Anda bekerja di bagian penjualan obat. Suatu ketika seorang pelanggan ingin membeli obat yang pembeliannya harus dengan resep dokter. Namun pelanggan itu tidak memiliki obat. Ini ada kesalahan ya. Namun pelanggan tidak memiliki resep. Nah, ini resep.
Dia memberikan Anda uang agar mau menuruti keinginannya. Sikap Anda adalah. Oke, di sini bagaimana kita menyikapi keadaan yang tidak sesuai dengan norma. Nah, kalau kita kasih obat tapi resepnya tidak ada, itu berarti kita menyalahi aturan. Nah, ini tidak baik. Jadi lebih baik langsung kita tegas untuk menolaknya. Ini poinnya 5. Kemudian ragu atas keputusan yang akan Anda ambil, ini poinnya 4. Kemudian berkonsultasi terlebih dahulu kepada teman. Ya, kenapa harus berkonsultasi ya? Padahal itu sudah jelas-jelas salah. Ini poinnya 3. Memberikan obat itu karena tidak ada yang tahu, sangat tidak boleh. Saya menerima uang tersebut. Wah, ini kok mau menerima uang. Ini poinnya 2, ini poinnya 1. Lanjut. Atasan Anda meminta Anda melakukan rekayasa laporan keuangan kantor. Sikap Anda adalah. Nah, di sini yang namanya integritas, komitmen terhadap aturan itu sangat penting. Nah, kalau begitu, karena ini kan atasan buat salah ya, suruh membuat laporan keuangan direkayasa. Jadi tentu tidak boleh kita lakukan dan kita harus ingatkan atasan kita secara baik-baik. Jadi mengingatkan dan melaporkan kepada atasan lebih tinggi. Oke, kita lihat dulu jawabannya. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa. Oke, ini bagus, good ya. Kemudian mengingatkan dan melaporkan kepada atasan lebih tinggi. Sebenarnya kalau langsung melaporkan, ya tunggu dulu ya lah ya. Ini bahaya. Dapat merusak hubungan kalau kita langsung melaporkan. Nah, tentu kalau kita ingatkan dulu supaya tidak mengikuti hal tersebut. Jangan langsung dilaporkan karena akan merusak hubungan. Nah, ini saya kasih poin 5, ini saya kasih poin 4. Dalam hati tidak menyetujuinya, dalam hati. Ini tidak jelas ya. Oke, ini poinnya 3. Hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. Hal tersebut memang sudah menjadi tradisi tidak baik di Indonesia. Ini B dan E sama saja ya. Oke, saya kasih 1, ini saya kasih 2. Lanjut, nomor terakhir. Wandi, teman karib Anda, melakukan kecurangan dalam absensi. Sikap Anda adalah. Nah, ini kan ada kecurangan dalam absensi. Kita itu ketika melihat sesuatu yang tidak baik, ya sebaiknya kita luruskan. Nah, oleh karena itu alangkah baiknya kalau kita ingatkan dan kita tegur. Ini poinnya 5. Kemudian menanyakan mengapa dia melakukan hal itu, klarifikasi. Oke, poinnya 4. Menegur dan melapor kepada atasan. Ini saya kasih 3. Kenapa saya kasih 3? Karena melaporkan kepada atasan. Ini saya kurang setuju kalau langsung melaporkan. Kemudian yang lain melakukannya, jadi tidaklah mengapa mentolerir karena baru kali ini melakukan kecurangan. Ini saya kasih 2, ini saya kasih 1. Nah, demikianlah pembahasan soal tryout TKP. Jika teman-teman punya jawaban atau ingin memberikan komentar, silakan tuliskan di kolom komentar. Jika teman-teman suka dengan video kami, silakan klik tombol like dan share. Jika teman-teman tidak ingin ketinggalan video update dari kami, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.